mau nunggu sampai besok ya, tapi itu kelasnya paling murah gitu loh. Hey guys, back again to our YouTube channel. Tapi hari ini Angie doang sendirian karena hari ini aku mau membahas soal traveling. Sebelumnya cerita dulu ya, background sedikit gitu. Kenapa kok dirasa agak pantas menceritakan soal traveling. Jadi Angie sudah hampir 3 tahun, jalan 4 tahun kerja di travel agent, punya travel agent gitu. Hari ini kayaknya bahas soal tiketing dulu, nanti mungkin kalau ternyata konten ini menarik, teman-teman mau bertanya soal ini itu, mungkin di next video. Yang pertama, setiap airport memiliki harga yang berbeda walaupun ada di satu negara. Jadi contohnya Indonesia ke Jepang, itu kan ada beberapa airport, misalnya Narita, Haneda, Osaka, dan teman-temannya. Tapi paling murah itu ke Narita. Selisihnya berapa sih sebenarnya? Selisihnya sebenarnya nggak jauh. Selisihnya tuh cuman kayak beberapa ratus ribu aja. Cuman kalau memang kita yang anak-anak backpacker gitu ya, kayaknya mau cari yang termurah pokoknya, itu kebanyakan sih turun di Narita, itu yang paling murah. Bisa cek sama ya travel agentnya, ditanyain sih biasanya negara-negara kota-kota mana yang airportnya tuh lebih murah, yang di sebelah mana sih, segala macam gitu. Jadi tidak semuanya misalnya turun ke Jepang semuanya harganya satu, tidak saudara, sebenarnya berbeda. Masih bisa kamu cari itu yang lebih murah yang mana. Poin nomor 2, nah ini lebih deep lagi dari yang tadi sebenarnya. Ini soal kelas dan subkelas. Banyak yang nggak tahu kalau misalnya kelas ekonomi misalnya contohnya, itu tuh terbagi lagi dengan sub-kelas gitu. Jadi anggaplah ya biar gampang kita, ekonomi itu punya misalnya A sampai C, A, B, C, D, E, F, G sampai C gitu. Terus nanti business class ada berapa kelas lagi. Nah ini sebenarnya yang membuat kenapa kok kayaknya kamu semakin mepet berangkatnya, harganya semakin mahal, karena theoretically setiap kelas ini kan punya harga. Misalnya A ini 100.000, B ini 150, C ini 200, dan mereka ini ada kuotanya gitu. Jadi misalnya ini cuma 10 orang. Nah kalau semua orang beli ekonomi, tiba-tiba rombongan 20 orang, berarti kan kelas A dan B udah hilang. Berarti kalau tiba-tiba ada orang lagi mau beli di tujuan yang sama, di jam yang sama, mereka bakal masuk ke kelas yang C, which is harganya misalnya 200.000, bakal lebih mahal lagi daripada yang awal-awal. Nah kenapa theoretically harusnya berangkat lebih mepet, kan ini udah habis nih kelas-kelas yang sebelumnya. Jadi kelas yang sisa-sisa itu harusnya udah lebih mahal gitu. Cuman memang kita agak gambling karena kita nggak tahu kapan airline itu tiba-tiba ngasih promo. Bisa jadi tadi misalnya kelasnya sampai C, tiba-tiba di kelas F itu mereka bikin promo, airline itu bikin promo, harganya ternyata sama kayak yang A gitu kan. Mungkin agak nangis ya yang selisih A, F ini ya. Cuman ya kayak gitulah, kita benar-benar gambling. Jadi kalau kita ditanya emang kalau belinya nanti harganya murah nggak ya, theoretically tidak, karena berdasarkan yang kita lihat semakin lama kamu membeli harusnya harganya semakin naik. Tapi kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan airline bikin promo. Ini aku share sedikit soal cara baca kelasnya aja. Aku pakai contoh 2 airline. Pertama yang depannya S, terus sama yang satunya lagi yang berdepannya C. Paham lah ya. Oke, kalau yang S tadi itu paling rendah kelasnya K, terus yang kedua V, Victor. Kalau yang C tadi itu paling murah Q, habis itu yang kedua M. Nah, cara lihatnya dari mana? Ini lebih gampang sebenarnya kalau kalian itu dapat bookingannya itu dari travel agent, karena mereka biasanya langsung copy dari sistem airline-nya itu dan kelihatan kelasnya. Jadi kalian sudah bisa tahu, wah ini literally kelas yang murah atau harga yang murah. Jadi nggak usah nunggu gitu loh. Kadang orang kan bingung, apakah mau beli sekarang atau beli nanti, takut nanti ada yang lebih murah segala macam bla bla bla. Tapi kalau memang sudah dapat di kelas-kelas ini, sudah kelas yang murah,
ya nggak usah nunggu toh, sudah dapat yang murah, kamu nunggu sampai besok ya tetap itu kelasnya paling murah gitu loh. Sama soal subkelas ini atau kelas-kelas promo ini, ada satu lagi yang namanya best deal. Jadi best deal ini di bawahnya lowest class ini wis paling murje lah, wis mentok gitu. Best deal wis paling mentok, tapi hanya tujuan tertentu dan flight tertentu. Nah itu yang tadi kelas-kelas misalnya K atau V itu banyak, atau yang Q sama N tuh banyak. Tapi kalau misalnya mau ke Jepang dapat best deal pakai si S tadi, itu dia cuma bisa turun di Osaka contohnya, hanya di Osaka dan hanya jam-jam tertentu. Jadi kadang ada orang yang bilang, aduh kok aku mau nih jamnya saya nyampe di sana pagi, rugi misalnya sampai sore. Memang dia ada cuma jam itu, aku nggak bisa ganti-ganti lagi gitu loh. Jadi ya kalau misalnya mau nyari sampai dapat, orang yang bilang oh ini udah masuk sih di best deal, biasanya ngomongnya best deal fair, udah sampai best deal, wah itu paling mentok, itu langsung ambil, langsung iket biar gak hilang. Ini aku share sedikit gimana cara baca bookingan, karena ternyata banyak banget yang bingung waktu aku kasih kode dari antah berantah ini, terus kayak maksudnya apa anji gitu. Jadi ini aku share sedikit. Nah, pertama ini yang di depan adalah kode maskapainya. Terus lanjut yang tengah itu ada kode kelasnya, jadi yang kayak tadi promo kelas apa. Kemudian tanggal berangkatnya, contoh di sini 23 Maret. Setelah itu ini tujuan, dari asal dan tujuan, Jakarta ke Dubai. Terus lanjut ini 0015 berarti dari Jakarta sampai di Dubai 5.30, tetap tanggal 23 Maret. Kemudian lanjut transitnya, ini nomor maskapainya, ini Emirates berarti ya. Terus kelasnya lagi tadi, suara burung. Kelasnya yang K, tanggalnya tetap 23 Maret dari Dubai ke Copenhagen. Nah, kalau dilihat dari jam berarti berangkat dari Dubai itu jam 8.20. Kemudian sampai di Copenhagen itu 12.20. Tetap tanggal 23 Maret. Next, ini lanjutannya untuk kepulangannya. Sama ya, di depan juga ngelihat nomor maskapainya. Terus tapi ini pulangnya tanggal 7 April dari Amsterdam ke Dubai. Dari Amsterdam 21.50 sampai di Dubai jam 6.30. Tapi 6.30-nya kalau diperhatikan di sini itu tanggal 8 April, berarti udah besoknya. Gitu. Dan selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, itu soal pameran. Nah, banyak yang nggak tahu kalau misalnya kalian bisa beli tiket pameran tanpa harus ke pamerannya. Biasanya tuh langsung WA travel agentnya. Kalau di tempatku tinggal duduk manis aja lah di rumah, terus nge-WA aja kalian butuh apa segala macam. Nanti waktu hari pameran ya, sama-sama waktu jam pameran itu nanti bakal dicariin. Nah nanti bayarnya juga via transfer aja, jadi duduk manis di rumah, nggak perlu berdesak-desakan, tapi dapat harga pameran, tiket pameran itu. Tapi kalau memang kalian itu mau pakai promo cardnya yang kerjasama sama pameran itu, ya solusi dari aku biasanya booking dulu sama travel agentnya, nanti datang ke pameran dengan bawa kode bookingnya itu, datang sudah tinggal bayar, pulang dan gitu. Kalau yang mau bener-bener make itu misalnya promo cicilan atau yang cashback, nah soal cashback pun juga, cashback ini ada kuotanya sebenarnya per hari. Jadi nggak semua orang yang datang dan pakai card itu pasti dapat cashback, enggak, karena mereka sudah ada kuotanya dan tambah lama tambah kesini aturan dapetin cashbacknya itu tambah repot. Yang perlu kalian perhatikan biasanya mengenai card atau peraturannya aja, karena beberapa pameran itu ada yang kayak hanya boleh bayar pakai card yang orangnya memang ada di bookingannya. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya anaknya yang berangkat tapi yang bayar pakai kartu papanya, itu kadang ada nggak bisa kayak gitu. Nah jadi itu perlu diperhatikan. Sama cashback, yang antri-antri cashback itu ada range harga tiket tertentu bisa mendapatkan cashback tertentu gitu loh. Jadi kadang-kadang ditampilin di iklan tuh, oh gede, cashbacknya 1 juta, 1,5 juta. Nah tapi ternyata itu untuk pembelian tiket sekian juta, yang padahal misalnya kita cuma mau pergi ke Bangkok atau kemana gitu yang deket-deket, nggak sampai harga tiketnya gitu. Jadi itu yang biasanya orang udah wantri wes heboh deh pameran tapi salah, belum memperhatikan lah aturan-aturan itu.
Ya itu aja soal tiketing hari ini. Mungkin nanti kalau ada soal travel yang kalian penasaran lagi, aku bahas di next video. Nanti daripada terlalu panjang. Tapi kalau masih kalian juga kepo soal tiket murah, seputar tiketing lagi, nah bisa leave comment below. Mungkin pertanyaannya apa, nanti aku bahas di next video, next Q&A nya. Oke, segitu aja. Thank you guys, see ya, bye bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see.